Halo, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Selanjutnya aku mau bahas tentang psikologi seksual yang sebenarnya ini agak susah aku cari istilahnya dan aku nemu ini dari APA, American Psychological Association tentang sexuality, tapi menurut aku cukup ngegambarin apa itu psikologi seksual yang aku maksud. So, kita langsung bahas aja ya. Jadi, psikologi seksual atau sexuality itu pada akhirnya didefinisikan sebagai the capacity to derive pleasure from various forms of sexual activity and behavior, particularly from sexual intercourse. Dan yang lain adalah all aspects of sexual behavior, including gender identity, orientation, attitude, and activity. Jadi ngobrolin soal psikologi seksual itu bukan cuman soal seksual intercourse aja, guys. Ngobrolin soal psikologi seksual cuman ngobrolin soal gaya foreplay gitu kan. Terus apa sih kalau misalnya udah beres tuh, aduh aku lupa istilahnya. Tapi orang-orang tuh salah arti. Psikologi seksual ini bukan ini gitu loh. Ini cuman sebagian dari psikologi seksual. Fokusnya lebih ke all aspect of sexual behavior. Kayak misalnya, kenapa ada orang bisa jadi LG sekarang udah banyak banget nih. Bukan cuman LGBT doang. Apa nih ya, kita cari nih. Aku sambil nyari di Google. LGBTQI apa aja nih? LGBTQ. Banyak banget pokoknya. Lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, positioning, intersex, pansexual, two-spirit, asexual, and ally. Gila nggak tuh? Itu singkatannya LGBTQQ IP2SAA. Panjang nggak tuh? Nah, kenapa orang bisa jadi kayak gini? Ini baru bahasan psikologi seksual gitu. Bukan ngomongin soal seksnya doang, kakak. Ini kadang suka nafsu sama orang-orang yang kayak gitu. Berasa ngerti banget soal psikologi seksual, tapi ditanya gender orientation tuh apa nggak ngerti gitu loh. Gender identity apa nggak ngerti. Attitude toward seksnya tuh nggak ngerti gitu loh. Kecenderungan kamu terhadap seks itu apa? Dan bahkan mungkin kalau misalnya kayak gini psikologi seksual juga bakal ngebahas ada yang namanya gangguan seksual juga. Kayak misalnya frotteurism. Gimana sih nulisnya frotteurism? Aku lupa. Oh, ini nih ada. Frot Frotteurism. Iya gitu bukan sih? Tuh ada frotteurism yang suka ngegesek-gesek gitu ya. Nulisnya tuh frotteurism yang suka gesek-gesek gitu kan. Tuh, the act of touching or rubbing one's genitals up against another person in sexual manner without their consent. Tuh, frotteurism. Terus ada juga nekrofilia. Ini yang sama makhluk mati. Makhluk mati dan ini tuh sama mayat. Terus ada lagi banyak nih, termasuk ini juga gitu loh, gangguan-gangguan seksual, gangguan-gangguan kejiwaan yang berlandaskan seksual, termasuk juga orang buat BDSM gitu kan, why BDSM dia dan segala macam itu adalah kajian dari sexual behavior. Jadi
please stop berpandangan bahwa yang namanya psikologi seksual ini cuman bahas tentang seks dan rekan-rekannya. Apalagi yang intercourse-nya gitu. No. Ini semua ini cuman one of it. Jadi psikologi seksual tuh lebih luas bahasannya, ngobrolin soal gender identity. Kenapa kok sekarang bisa lebih banyak ada orang yang transgender? Kenapa? Dia ngerasa kejebak di tubuh lawan jenis. Kenapa dia bisa kayak gitu? Ini bahasan psikologi seksual loh. Terus misalnya kenapa bisa ada orang yang BDSM. Terus ada orang yang trauma soal seks. Ini kenapa? Nah, itu baru bahasan psikologi seksual. Jadi, aku pengen ajak kamu untuk lebih ngerti gitu loh. Bahwa buat kamu yang tertarik sama dunia seksualitas dan dunia psikologi, nih kamu belajar ini deh. Yang nantinya tuh kurang lebih jadi kayak Mbak Zoya Amirin. Doi itu psikolog dan seksolog gitu. Jadi sepaket, dari sisi psikisnya dapat, dari sisi seksnya juga dapat. Tapi bukan cuman seksnya doang, around the seksnya itu loh gitu. Kenapa kok ada orang yang udah sama suami sendiri tapi masih nggak mau buat berhubungan badan? Kenapa sih kok ada orang yang setelah melahirkan bisa mengalami baby blues dan mengatasi baby bluesnya kayak gimana? Kenapa sih? Nah, yang kayak gitu-gitu tuh masuk di kajian psikologi sosial, guys. Jadi please widen up your wawasan gitu ya. Gue gak tahu bahasa Inggris wawasan anjir. Jadi tolong banget buat pahami bahwa psikologi seksual itu bukan soal seks, tapi lebih ke arah bagaimana ilmu psikologi tentang manusia itu diterapkan dalam dunia yang mengarah ke arah topiknya tentang seksualitas, dan seksualitas itu tidak sama dengan intercourse. Sexuality itu tidak sama dengan have sex. Ini nggak sama, jangan disamain, oke? Coba, apa yang kamu pelajari, tulis di komen, kita ngobrol lebih banyak di sana. Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.